Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kami akan presentasi tentang budaya positif, yaitu terkait dengan modul 1.4 sebagai tugas aksi nyata dalam modul LMS. Mohon maaf, berbagi atau presentasi ini kami lakukan melalui Zoom meeting dengan teman-teman kami karena keterbatasan waktu dan kesempatan untuk kami bertemu secara langsung. Jadi, sekali lagi kami akan melakukan presentasi melalui Zoom meeting dengan mengundang teman-teman kami dan kami rekam. Setelah itu kami akan mengumpulkannya dalam bentuk video. Terima kasih, mohon maaf, dan berikut adalah rekaman Zoom meeting kami dengan teman-teman dalam aksi nyata modul 1.4. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamidanillah wa musallian ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali belajar bersama, karena sejatinya tugas kita sebagai guru adalah belajar, dan mengajar. Seperti halnya yang kita dapatkan di PGP, Pendidikan Guru Penggerak, bahwa tugas guru adalah belajar sepanjang hayat. Semoga kita sebagai guru senantiasa bisa selalu belajar untuk nantinya kita bisa mengajar dengan maksimal pada anak didik kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya bermunajat berdoa kepada Allah, semoga nantinya kita mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikumpulkan oleh Allah dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, Bapak Ibu guru, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk berbagi apa yang sudah saya dapatkan di PGP Pendidikan Guru Penggerak pada Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan berkah buat kita semuanya. Yang akan kita bagikan adalah aksi nyata modul 1.4, budaya positif di sekolah. Bapak Iwan bisa mendengar suara dengan baik, saya dengan baik ya, bisa mendengar suara saya dengan baik, dan tampilan atau slide saya bisa dilihat dengan baik di sana, Bapak Iwan? Alhamdulillah jelas sekali, Bapak. Oke, terima kasih Bapak Iwan. Semoga nantinya yang lain juga bisa melihatnya dengan atau mendengarnya dengan baik dan saksama. Bapak Rahmat bagaimana? Bisa juga nggih? Luar biasa, jelas sekali. Oke, alhamdulillah. Saya lanjutkan kalau begitu. Yang akan saya bagikan adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah yang saya tulis sendiri, yaitu Muhammad Purnomo, CGP angkatan 11 kelas 147. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah konsep budaya positif. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam konsep budaya positif pada kali ini. Di antaranya adalah perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, segitiga restitusi, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan motivasi perilaku manusia. Dari 8 hal ini, insya Allah akan saya sampaikan dengan cukup baik dan semoga nantinya bisa didengarkan dengan cukup baik dan saksama pula. Tentunya berharap nantinya bermanfaat dan berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan. Yang ingin pertama saya sampaikan adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi nantinya harapannya bahwa nanti kita mengajar itu sesuai dengan kemampuan peserta didik masing-masing. Jadi dengan kata lain, sebelum kita mengajar, kita harus tahu seberapa kemampuan anak didik kita untuk nantinya kita mengajar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan kata lain, tidak kita pukul rata, tapi kita sesuaikan, berdiferensiasi. Jadi memang pengajarannya akan berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Setiap anak memiliki kelebihan masing-masing.
sesuai dengan kodratnya. Jadi dengan kata lain sekali lagi kita tidak bisa menyamakan, kita tidak bisa memukul rata semua anak didik kita. Dan tadi disebutkan bahwa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah maklum, kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila diantaranya adalah berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Semoga 6 hal ini nantinya mampu kita wujudkan dalam anak didik kita, dan tentunya itu membutuhkan jerih payah kita, usaha keras kita dalam mendidik mereka. Yang selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini sudah digambarkan, sudah ada ilustrasi bahwa ilustrasi semua penguatan positif dan efektif bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di antara ilustrasi-ilustrasi ini ternyata nantinya kurang tepat. Saya ulangi, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat tidak selalu. Yang selanjutnya lagi adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah selalu menguatkan karakter. Tidak selalu juga. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa tidak selalu juga. Kenapa? Karena nantinya kita akan membuat suatu hal yang itu harus kita sepakati bersama. Yang itu nanti akan membuat anak didik kita lebih kuat karakternya. Anak didik kita lebih ngerti dengan dirinya sendiri. Dan dengan lebih mengerti dengan apa yang harus dilakukan oleh anak didik kita. Dan itu nanti ada caranya. Jadi ini terjadi miskonsepsi selama ini. Bahwa apa yang kita kerjakan, yang menurut kita benar, ternyata itu kurang tepat. Atau harus mendapatkan revisi, atau harus mendapatkan evaluasi untuk kemudian mendapatkan perbaikan lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori. Stimulus respon tentang dunia. Realitas kehidupan kita, teori tentang dua, realitas kehidupan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir memang menang atau kalah. Model berpikir menang atau menang. Jadi ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan. Nanti kita sesuaikan lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah, mohon maaf sebentar, disiplin positif. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini perlu saya tandaskan bahwa disiplin itu, kalau memang disiplin positif itu sudah tertanam dalam diri seorang anak, maka dia tidak perlu mengharap imbalan atau penghargaan, atau istilahnya kita sering menyebutnya reward. Tidak perlu. Ataupun disiplin positif itu dilakukan karena adanya ancaman, enggak. Tetapi disiplin positif itu nantinya benar-benar ada atau benar-benar tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Yang selanjutnya saya sampaikan, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Perilaku intrinsik ini yang dimaksud adalah motivasi intrinsik, motivasi intrinsik ini yang dimaksud adalah motivasi yang ada dalam diri sendiri. Intrinsik, bukan ekstrinsik. Sekali lagi saya tandaskan, saya tegaskan, intrinsik berarti dalam diri sendiri. Jadi disiplin diri, disiplin positif itu muncul dari diri mereka sendiri, bukan pengaruh dari luar. Bukan karena
mengharapkan imbalan, bukan hanya karena mendapatkan ancaman, tetapi karena dari diri sendiri, muncul karena kesadaran diri. Yang itu yang harus kita tanamkan, yang harus kita tancapkan pada anak didik kita. Dan itu adalah tugas kita sebagai seorang pendidik. Saya lanjutkan. Dan hal itu tidak jauh atau tidak istilahnya pastinya masih berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Karena disiplin positif itu nanti tercipta berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia itu apa sih? Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis. Oke, Bapak, kenapa Bapak? Halo? Barangkali ada yang mau disampaikan? Aman. Oke. Kalau begitu saya lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan atau segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Yang kebutuhan dasar ini loh, nantinya yang akan mempengaruhi perilaku manusia. Dan kebutuhan dasar itu apa saja? Nanti akan saya sampaikan setelah ini. Intinya, kebutuhan dasar ini yang nantinya akan mempengaruhi perilaku manusia. Oke. Kok bisa? Kita lanjutkan dulu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William. Ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Saya ambil satu contoh saja biar tidak terlalu panjang. Kebutuhan dasar manusia kita kaitkan dengan anak didik kita, peserta didik kita. Yang paling gampang kita terima, yang paling gampang kita pahami adalah kebutuhan dasar terkait dengan kesenangan. Anak didik kita untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan kesenangan, sering sekali mereka melupakan pembelajaran. Mereka tidak acuh terhadap pembelajaran. Mereka lebih sibuk dengan kesenangan-kesenangan yang ingin mereka puaskan. Kalau misalkan anak didik saya, ketika saya mengajar, anak didik saya bercanda di belakang. Ketika saya mengajar, anak didik saya main laptop di belakang. Anak didik saya membuka IG, membuka Facebook, membuka TikTok, dan lain sebagainya, mungkin YouTube juga. Kenapa? Karena itu dia ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan terkait dengan kesenangan. Kesenangan yang ingin mereka rasakan. Dan itu tidak sesuai pada waktu dan tempatnya. Nah, sebagai pendidik, kita wajib mengingatkan terkait dengan hal itu. Kita wajib mendidik anak kita, mengingatkan anak kita bahwa memang kita boleh memenuhi kebutuhan kesenangan kita, tetapi tentunya harus disesuaikan dengan tempat dan waktu yang tepat. Kalau tidak, nantinya akan merusak disiplin positif yang ada dalam diri kita. Nah, itulah tugas guru sebagai seorang pendidik, kita memahamkan kepada mereka tentang disiplin positif yang kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Dan masih banyak lagi. Biar lebih paham lagi, biar lebih menancap lagi, saya ambil yang sebelahnya, misalkan kebebasan. Anak didik kita terkadang memiliki kebebasan yang ingin ditunjukkan, yang ingin disampaikan kepada kita. Misal mereka memilih, baru saja terjadi pada anak didik saya. Ketika ada pada suatu pertunjukan, kita sudah memiliki konsep, kita sudah memiliki sebuah program yang itu kita rasa sudah sangat bagus, yaitu deklamasi puisi yang kita iringi dengan ilustrasi musik dan ya istilahnya lebih mudah kita sebut dengan musikalisasi puisi. Tetapi ternyata anak didik kita ingin menunjukkan kebebasan mereka dan mereka ingin memilih hal yang lain, yaitu mereka ingin memilih suatu kegiatan yang kita sebut dengan tanda mata kerinduan. Mereka ingin program itu. Ya, kita sebagai guru harus bisa mengakomodasi apa yang menjadi pilihan anak-anak. Dan itu merupakan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan kebebasan. Anak-anak memiliki kebebasan untuk memilih sesuatu. Tentunya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, kitalah yang akan mengarahkan mereka, menuntun mereka pada pilihan yang tepat. Jikalau kita tidak menuntun mereka, tidak mendidik mereka untuk memilih pada pilihan yang tepat,
pastinya mereka akan tersesat dan mengarah kepada jalan yang tidak benar. Sekali lagi, itulah tugas kita. Memberikan disiplin positif, memberikan hal-hal yang baik, pilihan-pilihan yang baik kepada anak didik kita, agar nantinya mereka bisa memilih jalan yang terbaik buat mereka. Insya Allah. Saya lanjutkan. Motivasi perilaku manusia. Apa sih yang memotivasi perilaku manusia? Bapak Ibu, saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tiga hal inilah yang sering sekali memotivasi atau mempengaruhi perilaku manusia. Salah satunya adalah anak didik kita. Terkadang, poin yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak didik kita melakukan hal-hal baik, melakukan kebaikan. Itu bukan karena kesadaran dirinya, bukan. Tapi hanya karena tidak mau dihukum. Mereka menghindari hukuman. Intinya, yang penting aman. Begitu kata anak-anak. Yang penting aman. Jadi mereka tidak mau dihukum. Sehingga mereka melakukan kebaikan itu. Dengan kata lain, masih terpaksa. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak didik kita melakukan sesuatu itu karena nanti biar mendapatkan hadiah, nanti biar nilainya bagus, nanti biar mendapatkan pujian. Bukan karena kesadaran diri mereka. Loh, apakah salah keduanya? Saya rasa tidak 100% atau tidak sepenuhnya salah. Karena memang itu motivasi perilaku manusia. Dan untuk mendapatkan kesadaran itu butuh belajar, butuh proses. Jadi pelan-pelan namun pasti nanti mengarah kepada kesadaran diri. Nanti mengarah pada motivasi intrinsik yang ada dalam diri mereka. Saya lanjutkan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang saya sebut tadi, yang intrinsik, yang paling baik di antara ketiganya. Yaitu memang itu muncul dari diri mereka sendiri. Kesadaran mereka sendiri untuk melakukan kebaikan itu bukan karena orang lain, bukan karena hal lain yang ada di luar mereka, tapi benar-benar karena sesuatu dari diri mereka yang mereka saya ingin menjadi orang yang baik. Kesadaran itu yang benar-benar harus kita tancapkan dalam diri mereka. Karena ketika ini sudah tertancap, terkadang suatu kewajiban, suatu keharusan, itu tidak menjadi kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan. Maksudnya bagaimana? Ketika kewajiban itu sudah menjadi kebutuhan, maka akan menjadi sangat ringan dan akan menjadi sangat mudah untuk kita kerjakan. Ketika masih menjadi kewajiban, itu menjadi suatu paksaan pada kita. Menjadi sesuatu yang berat pada kita. Karena wajib, memaksa. Tetapi ketika itu sudah bergeser menjadi sebuah kebutuhan, maka kewajiban itu harus kita laksanakan karena kita butuh. Dan itu yang harus kita tanamkan pada diri kita dan tentunya pada anak didik kita. Saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman dan penghargaan. Hukuman, kenapa dianggap gagal? Satu, menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Murid takut, memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Dan ini pasti, saya bisa memastikan, pasti pernah kita alami. Pernah Bapak Ibu semua alami. Ketika kita dalam proses pembelajaran dulu kala, kita mendapatkan hukuman dan sampai saat ini masih membekas dalam diri kita. Sakit sekali. Ketika dulu kita dipukul oleh guru kita. Ketika guru kita dengan penggarisnya memukul pak. Rasanya tidak hanya sakit di fisik, tapi juga di psikis, di hati kita. Sakit. Tidak nyaman pastinya. Setelah kita dipukul pasti kita akan merasa gak seneng karo guru itu. Pasti manusiawi sekali. Murid takut, memaksa. Sekali lagi karena memaksa tadi bukan menyadarkan tapi memaksa. Akhirnya poin selanjutnya murid menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Karena mereka nggak mau dihukum. Ketika mereka salah, sebisa mungkin mereka menyembunyikan kesalahan itu. Bahkan dengan kebohongan-kebohongan yang bertumpuk. Bohong satu, menutupinya lagi, bohong kedua, bohong ketiga, dan bertumpuk terus-menerus kebohongan itu. Yang nantinya justru itu adalah kesalahan yang berlipat ganda. Yang selanjutnya, murid menjadi rendah diri.
Murid menjadi rendah diri. Maksudnya di sini murid menjadi tidak percaya diri, tidak pede. Karena ketika murid dihukum, mereka akan malu dengan teman-temannya, malu dengan guru-gurunya. Sehingga karena malu itu, murid menjadi tidak percaya diri dan tidak bisa menunjukkan jati diri mereka, kepiawaian diri mereka, kehebatan mereka tidak bisa ditunjukkan karena sudah tertutup oleh kerendah dirian mereka. Dan itu adalah efek berat, efek besar dari sebuah hukuman yang tentunya itu tidak kita inginkan terjadi pada anak didik kita. Sekali lagi, semoga sebagai seorang guru kita tidak memberlakukan itu. Kita tidak melakukan hal yang sama yang barangkali dulu pernah terjadi kepada kita yang itu sangat menyakitkan. Semoga tidak terjadi. Kita sebagai pendidik harus terus belajar, dan mengajar dengan cukup dan sangat baik. Selanjutnya bergeser ke sebelahnya adalah penghargaan. Penghargaan di satu sisi bagus untuk memotivasi anak-anak, untuk meningkatkan motivasi, meningkatkan semangat anak-anak. Di satu sisi memang bagus. Tetapi ingat Bapak Ibu, di sisi yang lain, penghargaan itu ternyata tidak efektif. Yang kedua adalah merusak hubungan. Yang ketiga adalah mematikan kreativitas. 3 hal ini saya jelaskan dulu sedikit. Mengapa seperti itu? Karena ketika ada penghargaan, ada hadiah, anak-anak baru mau melakukan hal yang baik. Ketika tidak ada ketika tidak ada penghargaan, tidak ada imbalan, anak-anak enggan, anak-anak malas untuk melakukannya. Kalau hadiah malas, nggak ada penghargaan malas. Termasuk jadi yang selanjutnya, yang bawahnya menghukum dengan sistem ranking, merampas hak harga diri. Ya intinya itu tadi. Ketika itu tidak ada penghargaan, maka anak akan bermalas-malasan karena sudah terbiasa dengan penghargaan. Coba Bapak Ibu selalu memberikan penghargaan. Ketika tidak ada penghargaan, anak akan menagih itu. Dan ketika tagihan itu tidak tercapai atau anak-anak tidak bisa mendapatkan itu, pasti anak-anak akan kecewa. Buah dari kekecewaan nantinya apa? Anak-anak enggan melakukan. Dan itu sudah pasti. Makanya memang saya katakan sekali lagi, di satu sisi penghargaan itu bagus untuk memotivasi anak. Tetapi ternyata di sisi lain juga ada hal yang kurang bagus dari penghargaan. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini yang akan kita terapkan. Yang pertama adalah konsekuensi dan restitusi. Terutama yang restitusi. Apa sih itu konsekuensi dan restitusi? Coba saya jabarkan di sini. Konsekuensi, penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan yang restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilaku. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang selanjutnya teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Teori kontrol dirinya sendiri, dari diri sendiri. Yang selanjutnya adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Intinya perbedaan keduanya adalah ketika konsekuensi itu jangkanya pendek. Jadi kalau tadi hukuman, penghargaan itu sudah saya jelaskan tadi memang memiliki efek positif tetapi banyak negatif. Konsekuensi ini lebih baik lagi tetapi jangkanya pendek. Penguatan hanya jangka pendek saja. Hanya pada saat kejadian. Ketika anak misalnya di kelas itu menumpahkan suatu cairan, anggap saja minuman. Menumpahkan secangkir minuman, segelas minuman. Maka kita akan memberikan konsekuensi. Apa konsekuensinya? Kita sepakati sama anak, konsekuensinya adalah membersihkan ceceran-ceceran cairan atau minuman itu hingga nantinya bersih dengan mungkin dipel dan yang lain. Itu memberikan efek baik memang, mendidik anak untuk bertanggung jawab. Karena mereka mendapatkan konsekuensi untuk membersihkan, tetapi hanya jangka pendek waktu itu saja. Berbeda dengan sebelahnya restitusi, yang nanti akan kita lakukan dengan beberapa proses. Ada 3 proses nanti, yaitu 3 proses restitusi yang akan saya jelaskan nanti di belakang. Restitusi ini secara umum memberikan pemahaman kepada anak-anak
menancapkan pemahaman itu sehingga nantinya pemahaman itu akan menancap dalam waktu yang cukup lama. Karena kalau konsekuensi itu respon apa istilahnya responsibel atau apa cepat. Nah, sebagai konsekuensinya gimana kalau kita bersihkan? Kalau kalian bersihkan langsung cepat. Tapi ketika restitusi kita harus berdiskusi dengan anak, kita ngobrol dengan anak. Kita diskusi, kita ngobrol, dan kemudian setelah ada obrolan diskusi itu nantinya kita membuat atau mendapatkan, menghasilkan suatu keputusan bersama yang itu akan benar-benar tertancap dalam diri anak, yang itu nantinya akan bertahan cukup lama, insya Allah seperti itu. Restitusi itu seperti apa? Kita lanjutkan. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif murid atau anak didik. Pengertian restitusi, apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sekali lagi, menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tidak menghukum dengan ya misalkan tiba-tiba lari 10 kali mutari lapangan, atau misalkan karena nggak bawa buku push up 10 kali misalkan. Tidak seperti itu ternyata. Tetapi nanti kita pahamkan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tidak dengan fisik, barangkali mungkin ada sedikit fisik, tetapi tidak fisiknya berbeda dengan hukuman yang benar-benar, mohon maaf saya sampaikan seperti tadi, terkadang menyiksa anak. Di sini kita tanamkan kesadaran kepada mereka agar bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat di sini maksudnya adalah agar mereka memperbaiki diri mereka dengan akhlak, dengan moral, dengan kebaikan yang lebih bagus lagi. Tentunya dengan segitiga restitusi, dengan konsep yang akan nanti saya sampaikan setelah ini. Ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau hukuman itu konsekuensi hukuman dulu, hukuman yang berat, yang fisiknya berat, atau konsekuensi itu kan menebus kesalahan. Karena kesalahan maka harus melakukan ini, harus melakukan hal ini. Tetapi kalau restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Dari kesalahan ini, kira-kira apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Apakah kamu ingin mengulangi kesalahan? Atau ingin bertobat, tidak mau mengulangi kesalahan, dan belajar untuk lebih baik dan lebih baik lagi? Itu yang akan nanti kita tanamkan. Dan kita coba tanamkan kepada anak didik kita. Memperbaiki hubungan. Jadi ini saya jelaskan, mohon maaf, karena nantinya ini yang akan kita terapkan. Ini yang akan kita amalkan, restitusi. Memperbaiki hubungan, terutama hubungan anak dengan anak yang lain, anak didik dengan anak didik yang lain, anak didik dengan gurunya, memperbaiki hubungan. Kalau tadi hukuman, konsekuensi apalagi hukuman yang paling fatal, nanti justru akan memperburuk hubungan, memperburuk hubungan antara guru dan murid, karena pasti murid akan muncul sakit hati, barangkali muncul dendam pada guru. Makanya mohon maaf, beberapa hari yang lalu saya mendengar berita ada sampai ustadzah atau ibu guru yang dibunuh anak didiknya karena anak didiknya sakit hati. Dan itu tidak 1-2 kali. Dulu juga pernah ada seorang bapak guru yang dihajar oleh muridnya karena muridnya sakit hati. Nah ini karena efek besar, efek berat dari sebuah hukuman, dan itu tidak kita berlakukan untuk konsep kali ini, karena di sini restitusi justru memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Bagaimana caranya? Nanti setelah itu. Saya lanjutkan dulu bahwa tawaran bukan paksaan. Kalau hukuman pasti paksaan, memaksa murid untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu. Tetapi kalau restitusi itu menawarkan, kita ajak ngobrol mereka, kita ajak berdiskusi mereka, kita bicara dari hati ke hati dengan mereka, sehingga nanti menghasilkan keputusan, menghasilkan suatu pernyataan yang itu merupakan sesuatu yang sudah kita sepakati bersama. Yang selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat dalam diri, karena sesuai dengan yang kita pelajari, sesuai dengan yang kita
ingin amalkan, yaitu guru itu adalah menuntun. Sekali lagi, menuntun. Bagaimana menuntun? Berarti kita harus berada di samping mereka, berjalan bergandengan, berjalan seiring. Tidak menyuruh mereka, tidak memaksa mereka, tetapi kita menuntun. Dengan kata lain, kalau kita menuntun berada di sebelah mereka, berarti kita juga mengamalkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Yayasan yang ada di dalam diri kita, bahwa seorang guru itu tidak memberi contoh. Sekali lagi, tidak memberi contoh, tetapi menjadi contoh bagi anak didik. Kalau menjadi contoh berarti tidak menyuruh, tetapi juga melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh anak didik kita. Saya lanjutkan. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar manusia yang mendasari tindakan. Seperti tadi, kebutuhan dasarnya adalah kesenangan, penguasaan, kebebasan, dan seterusnya. Kasih sayang, dan seterusnya. Nah, nanti kita mengarah ke sana. Kesalahan anak ini kenapa sih? Apakah karena kesenangan, atau karena kebebasan, atau justru mungkin karena kasih sayang? Mereka butuh kasih sayang kita. Kita nanti dalami dulu. Kita dalami dulu dari situ, yang nanti kemudian kita akan mendapatkan atau mencoba mendapatkan keputusan bersama yang mengarah, yang memecahkan atau menjadi solusi atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak didik kita berdasarkan kebutuhan dasar mereka. Yang selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi diri ini adalah pembiasaan diri, penyadaran diri. Nantinya tanpa restitusi dengan orang lain, dia biasa merestitusi diri sendiri. Dia bisa mengajak baik dirinya sendiri, tersadarkan oleh diri sendiri. Itu yang paling bagus. Jadi tanpa campur tangan orang lain, tanpa campur tangan Bapak Ibu guru, anak itu bisa sadar sendiri. Itu luar biasa kalau sudah sampai tahap seperti itu. Tugas kita akan lebih ringan, tetapi tidak semua anak memiliki kemampuan yang seperti itu. Jadi tetap tugas kita sebagai seorang guru, tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menuntun, mendidik anak agar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter ini berarti akhlak, kepribadian, bukan tidak hanya tindakan. Karena tindakan adalah fisiknya. Kadang-kadang pikirannya nggak dimasukkan. Kadang-kadang dalam pikirannya tidak kita rasuki, bukan rasuki, tidak kita pengaruhi, tetapi hanya tindakannya saja. Terkadang anak didik kita melakukan tindakan itu, tetapi sininya nggak terima. Akhirnya ketika kita nggak ada, mereka akan melakukan tindakan yang lain yang itu tidak sesuai dengan yang kita minta. Sekali lagi, kenapa? Karena hanya tindakannya saja. Ininya tidak. Konsep dalam pikiran mereka tidak kita ubah untuk menjadi lebih baik. Nah, disinilah fungsi restitusi yang mengubah dalam konsep pikiran mereka. Sehingga nantinya dengan konsep atau pikiran yang sudah benar, yang sudah sesuai, anak akan bertindak sesuai dengan apa yang telah kita tuntun, apa yang sudah kita ajar. Dan itu adalah sesuatu yang baik buat mereka dan buat lingkungan. Yang selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Artinya apa? Restitusi itu cari solusi, bukan mengungkit-ungkit yang masalahnya. Sudahlah, setiap anak itu pasti punya salah, pasti. Setiap anak pasti punya salah, pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kesalahan itu yang kita ungkit, tapi bagaimana kita cari solusi, bagaimana kita memecahkan atau menyelesaikan masalah itu. Itu yang menjadi fokus dalam sebuah restitusi. Sekali lagi, bukan pada tindakan kesalahan yang sudah dilakukan, tetapi ke depan solusi apa yang bisa kita terapkan. Yang terakhir di sini ciri-ciri restitusi adalah restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sering sekali anak yang melakukan kesalahan, anak didik yang melakukan kesalahan, akhirnya akan disingkirkan, mohon maaf, akan akan dikucilkan dari komunitasnya, dari kelompoknya. Kenapa? Karena kelompoknya tidak mau, istilah mereka, ketularan, melakukan hal yang sama. Kadang-kadang ada yang seperti itu, dan itu sering. Nah, ketika seperti itu, anak yang melakukan kesalahan nantinya akan minder, rendah diri, bahkan frustasi. Nah, ketika sudah frustasi, bukan anak itu akan menjadi lebih baik, tetapi akan menjadi lebih buruk. Karena daripada gak punya teman, sekalian ya wis cari teman-teman yang
satu komunitas, satu kelompok, satu frekuensi yang itu sama-sama adalah yang anak-anak yang pelanggar, anak-anak istilahnya anak-anak apa ya, ruwet. Nah, bahasa Jawa lebih gampang itu anak-anak yang ruwet. Nah, ketika mereka sudah menjadi di kelompok itu, tambah rusak nanti. Dan itu jangan, Bapak Ibu. Jadi kita kembalikan mereka kepada kelompok mereka, kepada kelompok belajar mereka, kepada komunitas mereka yang benar dengan cara restitusi. Kita sadarkan mereka sehingga mereka menjadi lebih baik hingga nantinya mereka bisa kembali kepada kelompoknya masing-masing. Selanjutnya adalah perbedaan. Di sini contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Tadi kan sudah ada hukuman, sudah ada konsekuensi, sudah ada restitusi. Yang tadi restitusi paling panjang saya jelaskan bukan karena tidak ada tujuan, tapi pastinya karena ada tujuan, yaitu karena restitusi inilah yang nantinya akan kita terapkan sebaik mungkin di sekolah kita, insya Allah. Apa itu perbedaannya? Ini sama-sama itu, sama-sama Bapak Ibu ya, sama-sama siswa itu sering tidak mengerjakan PR. Ada 3 hal. Bagaimana kalau kita menggunakan hukuman? Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Tidak mengerjakan PR, hukumannya hormat bendera 10 menit, kadang-kadang ditambahi menghadap ke timur. Apa hubungannya? Kan begitu. Dan itu pernah diterapkan. Saya sendiri melihat langsung. Apa hubungannya tidak mengerjakan PR dengan menghormat bendera? Saya rasa nggak ada hubungannya sama sekali. Tetapi kalau hukuman, itu spontan dan terserah gurunya. Kadang-kadang seperti itu. Guru marah dan murid takut. Kamu ini pancet aja. Nah, bahasa Jawanya, kamu ini pasti nggak mengerjakan PR. Males, dasar males. Dan itu bisa saja terjadi. Dan sangat mungkin terjadi. Ketika seorang guru sudah dalam posisi mungkin dia juga ada masalah dengan istrinya ya Bapak Ibu, ya mungkin. Atau mungkin dengan anaknya pagi-pagi di rumah. Sudah kesal dari rumah, berangkat ke sekolahan, mendapatkan anak didik yang seperti itu pula. Akhirnya apa? Ya terbawa marah-marah yang akhirnya itu membuat guru tersebut beliau memberikan hukuman kepada anak didik yang tidak mengerjakan tugas. Di sini karena kasusnya tidak mengerjakan PR atau mengerjakan tugas. Terus kemudian kalau konsekuensi bagaimana? Kalau konsekuensi yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini masih 3 kali lipat, masih penting. Kadang-kadang ketika anak terlambat, ketika anak tidak mengerjakan PR, bukan hal lain yang dilakukan, tapi menulis surat Yasin 10 kali begitu. Konsekuensinya. Ini masih belum nyambung, kalau ini masih nyambung. Konsekuensinya kalau nggak mengerjakan PR-nya 10, dikerjakan 30. Berarti anak tersebut mengerjakannya 30 kali. Wow. Luar biasa guru-guru kita. Dan semoga itu nanti tidak kita lakukan. Apalagi hukuman, semoga itu tidak sana. Nanti ke restitusi kita. Saya lanjutkan yang konsekuensi dulu. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Memang lebih bagus dari hukuman. Kalau konsekuensi ini sekali lagi saya tegaskan, memang lebih bagus daripada hukuman. Tetapi ya itu tadi, tidak mengerjakan soal 10, konsekuensinya mengerjakan 30 kali atau 30 soal. Soalnya 10, dikerjakan 3 kali, 30 soal yang harus dikerjakan. Nah, di sini kita lihat sekarang ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, apa yang dilakukan guru? Guru menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti saya jelaskan di belakang. Intinya keyakinan kelas itu kesepakatan yang sudah kita buat bersama, Bapak Ibu. Berarti keyakinan apa yang sudah kita buat bersama? Keyakinan kelas, misalkan keyakinan kelasnya adalah kalau tidak mengerjakan PR maka sebentar Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada sedikit gangguan, saya lanjutkan. Bagaimana kalau restitusi? Nah, di sini restitusi adalah guru menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi adalah kesepakatan ya, kesepakatan bersama.
Ya, kesepakatan bersama antara guru dan murid yang harus dijalankan ketika ada murid atau anak didik yang melakukan kesalahan. Kenapa? Apa ini tujuannya? Untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi masalah itu sudah berdasarkan kesepakatan kita, tidak serta-merta muncul ketika murid melakukan kesalahan. Yang selanjutnya adalah guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Guru tidak langsung menghakimi, tidak. Guru tidak langsung marah-marah, tidak. Tetapi guru mengajak ngobrol, guru ngajak berdiskusi, guru mengajak istilahnya ya bicara dari hati ke hati. Agar nanti kesalahan itu bisa terselesaikan tanpa adanya hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak didik kita. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan 5 posisi kontrol restitusi. Dalam restitusi kita ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu apa saja? Yang pertama 5 posisi kontrol itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Kalau penghukum ya tadi, itu mana yang paling tepat untuk restitusi? Yang paling tepat untuk restitusi tentunya adalah pada manajer, sebagai manajer. Itu seperti apa saya lanjutkan nanti di belakang. Tetapi sebelum ke sana, sebagai penghukum dulu, berarti dia langsung memberikan hukuman. Ini posisi kontrol yang tadi sudah saya sampaikan tentunya kurang tepat. Karena langsung tiba-tiba menghukum dengan hukuman yang terkadang itu tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan anak-anak. Membuat rasa bersalah. Guru itu mengkondisikan anak merasa bersalah sehingga nantinya anak itu menjadi ya kayak meratapi kesalahannya begitu. Teman justru menjadikan sebagai teman biasa saja, santai saja. Lebih santai. Pemantau mengamati terus kesalahan itu untuk nantinya di akhirnya baru memberikan penguatan. Yang manajer mengatur sesuai dengan segitiga restitusi, mengatur dengan cukup baik. Sebagai manajer ini memanage atau mengatur agar kesalahan itu tidak menimbulkan kesalahan atau hal negatif yang baru. Saya lanjutkan. Ini contoh lebih real dan lebih konkret dari penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, atau manajer. Kalau penghukum, contoh, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan, kalimatnya kurang tepat. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, menghukum. Jadi pastinya nadanya lebih tinggi, Oke. Kemudian yang pemantau. Bagaimana kalau pemantau? Kalau pemantau seperti berikut. Kamu sudah melanggar apa aturan dan konsekuensinya. Nah, ini konsekuensi. Kalau tadi hukuman ini lebih ke konsekuensi. Dipantau, diamati, kemudian kamu sudah melanggar aturan. Setelah ini apa konsekuensinya? Ayo, kamu sudah melanggar aturan. Nah, gitu. Kalau teman, ayolah yang tertib. Buat guru ini bangga lah. Nah, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Tapi jangan diulangi. Ya, biar bapak guru ini bangga terhadap kamu. Nah, jadi lebih menggandeng, lebih menjadi seorang teman. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini biasanya ibu-ibu. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa banget sama kamu. Wah, didramatisir sehingga nantinya anak-anak itu kayak ya bu, saya salah bu. Ah, biasanya begitu. Nah, ini membuat rasa bersalah. Dan yang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Terus bagaimana menerapkan keyakinan kelas itu? Ayo, kita sama-sama menerapkan keyakinan kelas itu, karena nanti keyakinan kelas itu yang akan menuntunmu menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kira-kira begitu kalau restitusi. Jadi restitusi itu lebih enak, lebih kita ngajak ngobrol ke anak-anak. Oke, mohon maaf, saya lanjutkan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Lanjutannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda motor atau roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa keyakinan kelas?
Kenapa bukan peraturan? Kalau peraturan itu biasanya sudah dibuat dulu. Penggunaan helm dibuat oleh pemerintah. Yang itu harus dipatuhi oleh pengendara sepeda motor. Aturannya sudah dibuat. Gelem gak gelem ini aturannya. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas, itu kita buat kesepakatan kita. Ketika nanti anak begini, ketika anak tidak mengerjakan tugas, ketika anak terlambat masuk kelas, kira-kira bagaimana kita nanti menyelesaikannya? Nah, kita buat bersama. Bagaimana kita melakukannya, menyelesaikan itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kelas kita? Nah, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan prestasi kita? Nah, kita sepakati bersama. Kita buat sebuah keyakinan kelas yang nanti itu akan bermanfaat buat seluruh anggota kelas. Nah, ini beberapa proses yang sudah saya lakukan, yaitu membuat keyakinan kelas. Yang pertama kita diskusikan dulu peraturan kelas itu seperti apa. Peraturan-peraturan yang sudah ada tentunya. Peraturannya inilah. Nanti ketika peraturan itu sudah ada, kita buat keyakinan kelasnya. Kalau sudah ada peraturan seperti ini, bagaimana keyakinan kelas yang bisa kita terapkan agar nantinya keyakinan kelas itu bermanfaat dan menyadarkan diri kita masing-masing. Nah, itu yang kita buat. Oh, keyakinannya begini Bapak, keyakinannya begini Bapak. Sudah disepakati. Jadi ketika ada anak yang tidak sesuai, kita tinggal mengingatkan. Loh, dulu sudah pernah kita buat keyakinan kelas loh. Kok masih dilanggar dan seterusnya. Kemudian menyosialisasikan keyakinan kelas kepada para siswa. Karena keyakinan kelas itu akan menjadi hanya sebuah catatan saja, menjadi sebuah teori saja yang tidak berguna ketika itu tidak disosialisasikan dan ketika itu tidak diamalkan. Itu hanya sia-sia tenaga. Maka perlu kita sosialisasikan, maka kita perlu barangkali tempelkan di kelas untuk kemudian kita amalkan bersama, kita jalankan bersama. Ini keyakinan kelas yang saya buat, yaitu kita ambil satu saja karena waktu. Yang pertama adalah setiap anggota kelas perlu belajar, senang melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Ketika ada anak tidak melakukan tugas, kita tidak mengingatkan, loh keyakinan kelasnya bagaimana? Nah, kan sudah kita buat keyakinan kelas, sudah kita sepakati bahwa, mohon maaf, bahwa setiap anak harus melakukan atau mengerjakan tugas dengan baik. Loh, kok kamu nggak mengerjakan? Gimana? Nah, ayo, coba sampaikan kepada Bapak, sampaikan kepada Ibu. Gimana agar Bapak atau Ibu bisa membantu kamu untuk menjalankan keyakinan kelas yang sudah ada. Nah, nanti kita diskusi. Kan tinggal mengingatkan saja, sudah ada keyakinan kelas yang dibentuk. Dan itu sudah disepakati. Jangan sampai itu belum disepakati. Kan sudah disepakati, tinggal menagih saja. Jadi dengan kata-kata, dengan kalimat yang baik, tentunya dengan full persuasif, mempersuasi anak-anak untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Bagaimana pembentukan keyakinan di kelas? Lebih abstrak daripada peraturan. Lebih abstrak maksudnya itu ya tadi, karena kalau peraturan kan jelas, kalau ini melanggar hukumannya ini, ya gitu. Kalau keyakinan kelas hanya berupa kalimat yang umum, universal, yang nantinya kita bisa terjemahkan lebih spesifik melalui percakapan atau melalui dialog. Sedikit saja biar mudah diingat, tidak perlu panjang lebar seperti peraturan yang barangkali bisa berhalaman atau banyak. Sedikit kita ambil saja. Setiap anak mengerjakan tugas dengan cukup baik. Sudah. Semua tugas, berarti mau tugas piket, mau tugas pelajaran, mau tugas apalah itu sudah masuk di situ. Ketika anak tidak mengerjakan tugas, kita tinggal menagih saja Bapak Ibu. Loh nak, kita sudah sepakati, kita sudah buat keyakinan kelas, kok Ananda melanggar, kok Ananda tidak menjalankan. Terus bagaimana? Padahal itu sudah kita sepakati bersama. Nanti tinggal menanyakan itu. Nah, ini saya sampaikan tadi berupa pernyataan yang universal, dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang dua di atas sudah saya sampaikan tadi, yang paling bawah meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dalam artian ini mengevaluasi, merefleksi. Kira-kira keyakinan kelas seperti ini bisa diterapkan enggak? Oh, ternyata ada beberapa hal yang sulit diterapkan. Maka kita bisa revisi, kita bisa ganti dengan keyakinan kelas yang lain yang barangkali lebih mudah untuk diterapkan, lebih mudah untuk dipahami anak-anak. Begitu. Nah, itu berdasarkan kesepakatan lagi antara kita sebagai pendidik dengan anak-anak sebagai anak didik kita. Selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam bentuk positif ini, kalau yang saya terima dari PGP, tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif, dikatakan
Jangan meninggalkan tugas. Misalkan jangan meninggalkan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Enggak dengan kata-kata itu, tapi dengan kata-kata positif. Kerjakan tugas dengan baik. Misalkan, tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Bukan begitu kalimatnya, tetapi buanglah sampah pada tempat. Kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat persuasif. Yang ketika dibaca anak-anak langsung teringat, oh, buanglah sampah pada tempatnya. Kita harus membuang pada tempat. Kerjakan tugas dengan baik. Yang diingat adalah kerjakan tugas dengan baik. Bukan jangan tidak mengerjakan tugas. Loh, tidak nanti khawatir yang diingat tidak mengerjakan. Tapi kalau kerjakan tugas dengan baik, yang diingat adalah kita harus mengerjakan. Kalimat pertama yang masuk, kerjakan tugas dengan baik. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat pertama yang diingat adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi sekali lagi berdasarkan kesepakatan, bukan hanya dari guru saja, tetapi semua kelas, semua anggota kelas dan Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu guru yang ada mengajar di situ yang membuat keyakinan kelas ikut berkontribusi. Oke Bapak Ibu, karena terkait dengan ini masih berapa slide? Oh ini slide terakhir, alhamdulillah. Ini slide terakhir. Slide terakhir adalah segitiga restitusi yang tadi saya sampaikan. Segitiga restitusi tadi yang benar-benar konsep yang harus kita terapkan untuk menghindari atau meminimalisasi hukuman dan konsekuensi, yaitu dengan segitiga restitusi. Apa saja langkahnya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal. Saya jabarkan sedikit sebelum saya akhiri karena waktunya juga sudah tinggal sedikit. Menstabilkan identitas. Jadi kita tidak langsung menghakimi anak-anak, tetapi memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan dan itu manusiawi. Tetapi orang yang baik, anak yang baik adalah anak yang bertobat, tidak melakukan kesalahan yang sama. Hanya tupai bodoh yang jatuh pada batang yang sama. Jadi pada lubang yang sama. Intinya anak-anak tidak melakukan kesalahan yang serupa, tidak melakukan kesalahan lagi, itu yang lebih baik. Tetapi di awal kita tegaskan bahwa memang setiap kita, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Validasi tindakan, kita tanyakan alasanmu apa nak melakukan kesalahan itu? Kenapa kamu melakukan itu? Coba jelaskan ke bapak, coba jelaskan ke ibu alasannya. Kita dalami alasannya. Dan ini biasanya terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah untuk kesenangan, apakah untuk kebebasan, apakah untuk penguasaan, apakah untuk kasih sayang, dan seterusnya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kita ingatkan lagi, kita tekankan lagi bahwa kita sudah pernah membuat keyakinan kelas dan kita harus menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Dan itu insya Allah Ibu akan lebih baik untuk mencairkan, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam anak didik kita. Demikian Bapak Ibu, apa yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa saya bagikan. Semoga sekali lagi bermanfaat bagi anak didik kita dan tentunya bagi kita semua sebagai pendidik mereka. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, barangkali 1 atau 2, monggo silakan. Bertanya. Oh, Bapak Rahmat nggih. Nggih, saya Rahmat. Oke, Bapak Rahmat, monggo Bapak Rahmat. Barangkali mohon maaf Bapak Rahmat dan Bapak yang lain ya, karena terkait dengan waktu, barangkali cukup 1 pertanyaan saja nggih. Karena sekali lagi waktu yang terbatas. Sekali lagi mohon maaf. Silakan Bapak Rahmat. Ya, Pak Mun. Materi yang luar biasa, izin bertanya terkait dengan segitiga restitusi yang memvalidasi tindakan yang salah. Ya, yang memvalidasi tindakan yang salah. Nah, untuk anak-anak yang belum paham terkait dengan tindakan yang salah, apa sepatutnya kita menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah salah, atau dari kesadaran anak itu muncul bahwa oh ya perilaku saya salah, atau kita yang menunjukkan bahwa perilaku kamu salah, seperti itu. Ya, cukup Bapak Rahmat.
Cukup itu saja. Oke. Oke, saya coba menjawab validasi tindakan salah. Bagaimana ketika ada anak-anak yang tidak menyadari atau tidak tahu bahwa dia itu melakukan kesalahan? Kan begitu. Ya, karena tidak semua anak tahu bahwa dia salah. Kadang-kadang dia tidak menyadari hal itu. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik? Tentunya kita sampaikan, "Nak, bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Kita sudah sepakati, anggap saja misal dia terlambat masuk kelas. Terlambatnya itu hanya 3 menit. 3 menit kan dianggap wes gak apa-apa lah, cuma 3 menit saja. Dia nggak sadar bahwa itu juga kesalahan, bahwa itu juga suatu bentuk ketidakdisiplinan. Dia tuh nggak sadar, dia nggak tahu. Lah tugas kita bagaimana? Lah kita tadi stabilkan dulu identitasnya dulu, Bapak Rahman. Jadi kita jelaskan dulu di sini bahwa memang kita itu pasti pernah melakukan kesalahan, diantaranya salah satunya adalah terlambat. Dan apa yang kamu lakukan ini adalah tindakan yang tidak tepat atau dengan kata lain salah. Kenapa? Karena kamu terlambat, Nak. Meskipun hanya 3 menit, tetapi itu sudah terlambat. Nah, kita masuk jam 07.00. Kalau bisa, sebisa mungkin sebelum jam 7.00, Anda sudah sampai di sekolahan. Bukan jam 7:03, jam 7:02, apalagi jam 7:05 dan seterusnya. Karena itu juga kesalahan. Nah, setelah itu kita tanyakan, kira-kira apa sih, Nak, yang membuat kamu itu terlambat? Kok setiap hari terlambat meskipun hanya 2 atau 3 menit atau 5 menit? Apa sih, Nak, yang membuat kamu terlambat? Nah, baru nanti yang ketiga, sekali lagi kita jelaskan Ustaz Bapak Rahmat ya, bahwa itu suatu kesalahan. Kemudian kita tanya, kenapa? Mengapa kamu melakukan hal itu? Nah, mengapa kamu melakukan kesalahan itu? Nah, baru nanti yang terakhir kita tegaskan lagi di keyakinan kelas bahwa sebenarnya bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, kita sudah pernah membuat sebelumnya bahwa ketika pembelajaran atau masuk sekolah, setiap anak masuk sekolah tepat waktu, dan di sini aturan sekolah sudah jelas. Tadi kan ada aturan tuh. Aturan kelas sekolah sudah jelas, sekolah dimulai pukul 7 sampai 15.30. Nah, terus kemudian masuk keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas yang dalam keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, juga sudah kita tulis dan harus kita amalkan adalah setiap anak tidak boleh datang terlambat. Oh, mohon maaf. Karena tadi sudah saya bagikan positif, berarti kalimatnya setiap anak harus datang tepat waktu, ya kan? Harus datang tepat waktu. Mohon maaf, jadi saya juga sedikit hilaf menggunakan kalimat yang positif karena keyakinan kelas harus menggunakan kalimat yang positif. Setiap anak atau setiap siswa harus datang di sekolah tepat waktu. Tepat waktu berarti saya jelaskan lagi ke Anda, tepat waktu itu 07.00. Nah, kalau bisa sebelum 07.00 harus sudah datang. Itu kan keyakinan kelas yang kita sudah buat. Kok Ananda tidak datang berarti Ananda tidak menjalankan keyakinan kelas kita. Padahal itu sudah kita sepakati loh. Nah, begitu Bapak Rahmat. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Begitu, oke. Bapak Rahmat, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Rahmat. Kalau misalkan masih belum, bisa bertanya kembali. Begitu Bapak Rahmat. Bagaimana Bapak Rahmat? Cukup atau cukup? Oke, cukup ya. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain, Bapak Iwan mungkin mau bertanya sedikit atau cukup? Oh, sepertinya cukup. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata sudah tidak ada. Tadi memang benar hanya satu pertanyaan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kita jalankan pada pagi hari ini, apa yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini memberikan manfaat buat kita semuanya, dan tentunya semoga berkah buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu.
Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk biar lebih lengkap, lebih berkah, mari kita tutup bersama dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Rahmat, Bapak Gufron, Bapak Wildan.